Ya, Shalom untuk jemaat GBKP Cengkareng, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Puji syukur akan kita panjatkan pada hari ini karena berkat kasih karunia Tuhan. Hari ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau bersuka cita, kita mau mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Maka dari itu kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, Anggur Baru. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Silakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa tidak ada satupun sahabat kita, teman kita yang sejati selain Tuhan Yesus, baik dalam situasi kelaparan, saat kita dalam penderitaan, hanya Tuhan Yesuslah sahabat kita satu-satunya. Maka dari itu kita sama-sama mengangkat pujian kita, tak satupun.
Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Minggu GBKP Runggun Cengkareng secara onsite maupun live streaming. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBKP Runggun Cengkareng, kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, majelis gereja telah menerima persembahan dari jemaat, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan kerja rani seperti yang tertulis di warta jemaat kita. Apabila ada kesalahan penulisan, baik angka nominal maupun nama, mohon segera disampaikan kepada majelis atau pertua diaken agar segera diperbaiki. Layanan dilaksanakan secara live streaming dan Zoom yang akan dimulai pada hari ini, yaitu tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Jadwal untuk melayani pada pekan penata layanan ini seperti tertera di bawah ini, namun di sini ada ralat, yaitu untuk petugas hari Senin ini ditukar ke hari Selasa. Yang kedua, pembukaan PJJ ini dilaksanakan secara gabungan, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 19 WIB, ini dilaksanakan di gereja. Kemudian untuk jadwal pembukaan PA kategorial, ini bisa kita lihat di warta jemaat kita, yaitu yang pertama, untuk kategorial Zaitun dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Mamre pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Permata pada hari Sabtu 11 Februari 2023, tanggal 12 Februari 2023 ini dilaksanakan pukul 12 WIB. Berita PWG, anak Bru Sembiring, yaitu anak dari saudara kekasih kita Pertua Irwan Sembiring dan Herawati Bru Ginting, anggota PJJ Sektor Roma, dengan impalnya Friendly Trisno almarhum Polorens Idaman Hati Bru Sembiring, anggota GBKP Runggun Depok. Ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Februari pukul 14 WIB di mana persikapan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2. Berita koinonia, diakonia, ini mari kita tetap di dalam pemulihan warta jemaat. Berita sekretariat yang pertama,
Indriani Widianingsih dengan nomor 02-RG spasi CKR garing SK garing 1 Romawi garing 2023. Selanjutnya, Runggun Gereja telah mengeluarkan surat keputusan penggembalaan khusus kepada saudara Jepri Raskita Tarigan dan saudari Nella Henita Sari Buru Sembiring dengan nomor 03-RG spasi CKR garing SK garing 1 Romawi garing 2023. Kemudian kepada orang tua kami Zaitun, setelah nanti kebaktian ini, kiranya Tuhan tetap memberkati di mana nanti akan dilaksanakan rapat Zaitun. Jadi kepada orang tua kami setelah selesai nanti kebaktian, tidak pulang dulu supaya dapat mengikuti rapat Zaitun ini secara bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, Runggun Gereja mengucapkan selamat ulang tahun ketubuhan dan juga selamat ulang tahun perjamuan kepada saudara-saudara yang terkasih yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perjamuan dalam periode minggu ini. Panjang umur, sehat kam kerina, Tuhan memberkati kam, menjuah-juah semuanya. Demikian penekanan warta jemaat kita pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu Epifanias yang ketiga yang menghantar kita untuk melihat kehadiran Allah di dunia melalui gerejanya. Gereja merupakan cara Allah menyaksikan kasih karunia-Nya kepada dunia ini. Gereja yang dimaksud bukanlah gereja secara gedung yang indah, tetapi sebuah tempat yang kudus, tempat bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan manusia. Dengan demikian, kita semakin dimampukan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyembah Tuhan, Sang Pemilik Gereja. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Mulai di dalam nama Allah Bapa yang empunya gereja,
Di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk melihat kemuliaan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Info kasio kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita sambut info kasio kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344, bait 1 dan 4. Ingat akan nama Yesus, dipandu song leader kita. Kami persilahkan duduk. Pujian atas kemuliaan Allah, kita membacanya secara responsoria. Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya melalui persekutuan anak-anak-Nya, yaitu secara gereja institusi maupun gereja secara pribadi. Setiap kali Allah menyatakan diri-Nya agar kehidupan semua ciptaannya semakin baik dan sempurna. Di karunia-Mu kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, agar kebaikan dan kedamaian hidup kami tetap terjaga. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi PKJ nomor 216, bait 1 dan 3, berlimpah sukacita di hatiku, dipandu song leader. Di hatiku berlimpah sukacita.
keberadaan manusia dalam menantikan kedatangan Allah. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita mengingat bahwa gerejanya GBKP adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta tetapi dengan roh. Kembali kehidupan kita, apakah kita sudah mengingat bahwa diri kita adalah gereja tempat bagi Allah untuk mengasihi keluarga maupun masyarakat? Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai gereja di tengah-tengah keluarga dan masyarakat? Saat teduh kita mulai. Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan dengan bernyanyi PKJ nomor 37 bait 1 dan 2, Bila Kurenung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang
bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Terimalah firman Allah yang menyatakan pengampunan dosa bagi orang yang merasakan dan mengakukan dosa-dosanya. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan firman-Nya bagi kita sekalian sebagaimana ditulis di Kolose 2 ayat 13. Kita juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran kita dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita bersukacita atas pengampunannya dan kita nyatakan dengan bernyanyi dalam NKB nomor 188 bait 1 dan 2, tiap langkahku dipandu song leader. Persilahkan duduk. Tiba saatnya kita dalam pembacaan firman Tuhan. Bagian yang pertama yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kami bacakan secara tunggal. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita
dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik, memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia pergi ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan serta memeliharanya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Kita berdoa. Kami hati kami yang rindu akan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami juga percaya ya Tuhan, kalau Engkau hadir bersama, kuasai hati, sehingga firman Tuhan yang kami dengar berkuasa atas kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan diambil dari Yehezkiel 36 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Kita akan membacakannya secara bergantian, pria dan wanita, dan didahului kita kaum pria. Yehezkiel 36 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesusahan dan reruntuhan-reruntuhan yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu.
Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Tanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan. Demikian yang menjadi dasar firman Tuhan di khotbah kita pada hari ini, dan tema yang sampai bagi kita, Tuhan membaharui bangsanya. Shalom menjua-jua. Luar biasa, kami percaya bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Semua di dalam kendali Tuhan. Dan ini yang kami imani, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami bisa hadir di tempat ini juga karena rencana Tuhan. Amin. Kita bisa berjumpa bersama di ruangan ini, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Dan kita mau tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi aku dan kamu melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita lihat teks Alkitab kita, Yehezkiel 36 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Teks ini berbicara tentang janji Tuhan Allah yang akan memperbaharui umatnya, yaitu bangsa Israel. Kalau dalam ayat 33, kalau kita perhatikan, kata yang dipakai adalah mentahirkan, yang artinya menyembuhkan dan memulihkan. Luar biasa yang menjadi pembuka teks kita pada pagi hari ini, ayat 33. Ini merupakan keseluruhan janji Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan Yehezkiel, bahwa Tuhan Allah akan memperbaharui umatnya, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan bangsa itu akan ditahirkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Melalui hal ini kita bisa melihat bahwa di mana ada pembaharuan pasti ada penyembuhan dan pemulihan. Dan ini adalah kerinduan banyak orang. Kerinduan kami, kerinduan kamu, bahwa penyembuhan, pemulihan terjadi atas kita, ini kerinduan semua orang. Demikian juga kerinduan umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu. Di mana ada pembaharuan, kita belajar dari firman Tuhan, di situ ada pemulihan dan di situ ada penyembuhan. Omong kosong jika kita mengatakan kita pembawa pembaharu, tapi tidak pernah ada pemulihan dan tidak pernah ada kesembuhan. Di dalam kepemimpinan gereja, di dalam keluarga, dimanapun berada, jikalau ada niat untuk membawa pembaharuan, pasti di situ ada pemulihan dan di situ ada kesembuhan. Dua hal ini indikator yang dipakai kata mentahirkan di ayat 33 jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan ini kerinduanku. Dan ini kerinduan kita semua. Kerinduan semua jemaat Tuhan. Mengapa perlu bangsa Israel dibaharui? Mengapa perlu bangsa Israel ditahirkan? Apa yang terjadi? Mengapa umat Tuhan yang sudah dinamakan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang telah menjadi umat pilihan Allah, mengapa perlu ditahirkan? Mengapa perlu diperbaharui? Ini menjadi pertanyaan. Terkadang kita bertanya-tanya di dalam kehidupan ini, apakah cukup untuk mendapatkan predikat bahwa aku dan kamu anak-anak Tuhan? Cukup apakah aku dan kamu mendapat gelar bahwa kita adalah orang Kristen? Tapi pada saat ini kita belajar jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa perlu adanya pembaharuan kepada bangsa Israel? Ini hal yang penting yang disampaikan Tuhan Allah melalui Yehezkiel kepada umat pilihan Tuhan, gereja Tuhan pada saat itu. Alasannya adalah karena selama ini
bangsa Israel hidup bersalah di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi alasan ternyata mengapa bangsa Israel perlu dibaharui. Sebagaimana tema kita, Tuhan memperbaharui, Tuhan membaharui bangsanya. Tuhan memulihkan, bukan hanya memulihkan, Tuhan menyembuhkan bangsanya. Karena bangsa Israel hidup bersalah di hadapan Allah. Dalam Yeskiel 36 ayat 17 sampai ayat yang ke-21, mari kita ayat 17 sampai 21. Di sini dikatakan bahwa bangsa Israel hidup di dalam kenajisan tingkah lakunya. Kelakuannya cemar seperti Kain. Bagaimana Kain? Penuh dengan kekerasan. Dendam amarah di hadapan Allah. Kain membunuh adiknya Habel karena perasaan iri hati. Jadi luar biasa perasaan iri hati. Ini bisa membawa ke dalam tindakan yang luar biasa bersalah di hadapan Allah. Bagaimana kita melihat Kain membunuh adiknya sendiri karena ada perasaan iri hati. Terlebih kalau kita lihat bahwa tanah perjanjian, tanah yang telah diberikan Tuhan Allah kepada umatnya menjadi najis, ikut najis tanah itu. Akibat banyaknya penyembahan berhala yang dilakukan umat Tuhan. Pasal 8 dan pasal yang ke-10 di dalam kitab Yeskiel. Najis karena begitu banyak tindakan kekerasan, najis karena begitu banyak penyembahan berhala, najis karena begitu banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bangsa Israel pada saat itu hidup tidak di dalam kasih kepada Tuhan dan tidak hidup di dalam kasih kepada sesama jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah yang menjadi alasan mengapa bangsa Israel perlu ditahirkan. Ini yang menjadi alasan mengapa bangsa Israel perlu disembuhkan dan dipulihkan jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentu kita bertanya-tanya di dalam hati, apakah aku dan kamu pada saat ini perlu ditahirkan? Apakah aku dan kamu saat ini perlu disembuhkan? Apakah aku dan kamu saat ini perlu dipulihkan? Sebagaimana bangsa Israel yang pada saat itu firman Tuhan sampai kepada dia. Kalau kita lihat ayat 33, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini jadi perenungan. Kita yang Mamre, kita yang Moria, Permata, Saitun, mungkin saja KKR, semua gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Apakah kita perlu ditahirkan sebagaimana bangsa Israel pada saat itu? Mungkin hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Tapi yakin dan percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Bagi kita yang rindu akan pemulihan dan kesembuhan itu. Menarik kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, karena kesalahan bangsa Israel, karena bangsa Israel hidup bersalah di hadapan Allah, dikatakan Allah meninggalkan baitnya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah meninggalkan bait suci yang disebut gereja itu. Ini menjadi renungan. Kalau dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bait itu, Allah itu adalah diri kita sendiri dikatakan, disebutkan. Aku dan kamu, tubuh kita itu adalah bait Allah. Tapi dalam konteks bangsa Israel, bait Allah di sini tempat penyembahan umat Israel kepada Tuhan, gereja Tuhan. Tapi karena bangsa Israel hidup bersalah di hadapan Allah, maka Allah meninggalkan bait suci itu. Kita bertanya-tanya dalam renungan kita, jangan-jangan
kita yang hanya menganggap ini gereja, kita yang hanya menganggap aku adalah gereja, tapi Allah bisa saja tidak. Karena Allah telah meninggalkan. Dan ternyata kesaksian Alkitab jelas bahwa Allah bisa meninggalkan baitnya. Dan Allah bisa meninggalkan rumahnya ketika bangsa itu tidak hidup seturut di dalam kehendak Allah. Dalam Yeskiel 36 ayat 21, aku merasa sakit hati, kata Allah, karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa. Lihat Yeskiel 36 ayat 21. Allah berkata, aku sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan, kata Tuhan. Bangsa Israel yang siogianya adalah anak-anak Allah, pilihan-pilihan Tuhan, gereja Tuhan. Tapi sebaliknya dia membuat nama Allah cemar. Bapaknya sendiri yang memilih dia dibuat najis dan kemuliaannya tidak tampak di mata bangsa-bangsa lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Bagaimana kehidupan bangsa Israel yang bisa menjadi renungan pribadi lepas pribadi kita. Aku merasa sakit hati, kata Tuhan. Ini menarik bahwa Allah digambarkan juga memiliki hati. Sama seperti manusia yang memiliki hati, yang bisa merasakan dan yang bisa menyimpan sejuta perasaan. Kita sudah melihat dalam Yeskiel 36 ayat 21, aku merasa sakit hati. Allah digambarkan di sini sama seperti manusia yang memiliki hati, hati yang bisa merasakan. Allah digambarkan sebagai sosok yang memiliki hati seperti aku dan kamu. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah juga harus berhati-hati. Berhati-hati di dalam bertindak, berhati-hati di dalam bertindak. Juga memiliki hati dan perasaan sebagaimana kita manusia. Jelas, aku sakit hati, kata Tuhan, karena anakku. Ini juga menjadi perenungan bagi aku dan kamu. Bagaimana perasaan Tuhan melihat kita? Bagaimana pernahkah kita mempertimbangkan perasaan Tuhan? Pernahkah kita dalam kehidupan ini mempertimbangkan hati Tuhan, melihat hati Tuhan di dalam setiap rencana kita, di dalam setiap rencana kehidupan kita, di dalam setiap rencana usaha kita, di dalam setiap rencana masa depan kita, di dalam setiap rencana program gereja yang ada? Pernahkah kita melihat dan mempertimbangkan hati Tuhan? Sebab Tuhan memiliki perasaan. Sebab Tuhan memiliki hati seperti aku dan kamu, yang bisa merasakan dan menyimpan sejuta perasaan. Dan ini juga yang menjadi kekuatan, bahwa Tuhan tahu apa yang kita, dan Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesah kita di dalam hati kita. Walaupun kita tidak, teman kita, orang yang terdekat kita tidak tahu. Tapi karena Tuhan memiliki hati dan Tuhan tahu apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Amin. Itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya pribadi lepas pribadi tidak tahu apa yang menjadi isi hati kita saat ini. Apakah itu sukacita, duka cita? Apakah hati kita menyimpan sejuta kerinduan? Apakah hati kita menyimpan sejuta perasaan terhadap teman kita, orang terdekat kita, apapun itu bentuknya? Saat ini Tuhan tahu
Karena dia juga memiliki hati. Dan jangan pernah membuat hati Allah merasa sedih ketika melihat perbuatan kita. Karena itu dapat membuat kemuliaan Allah hilang di dalam diri kita dan di hadapan orang banyak. Sebagaimana kalau kita lihat teks kita, ini menjadi kerinduan Tuhan agar orang yang melintas katanya di hadapan kamu melihat kemuliaanku atas kamu. Itulah gereja. Ketika orang berjumpa, ketika orang melihat kita, dia seperti melihat Allah. Dan ketika dia melihat Allah, di situ ada sukacita. Coba dulu lihat samping kiri kanan kita. Nampakkah wajah Allah? Terlihatkah ketika kita berjumpa dengan teman kita seperti kita berjumpa dengan Allah? Atau sebaliknya? Di bahasa Karona lengandai jumpa lengaura kini tekenta bagai. Senang dengar siakap, tapi jumpa kencang go sambar bagaimana kira-kira. Ini luar biasa, ini kerinduan Tuhan bagi umat Tuhan dan bagi gerejanya. Bagaimana kita bisa memperkenalkan Tuhan melalui diri kita, bahwa aku adalah gereja, umat pilihan Allah. Sebaliknya, mengikuti kehendaknya, sehingga kemuliaan Allah tampak melalui aku dan kamu. Tampak melalui kehadiran kita. Menjadi perenungan di dalam Minggu Epifanias yang ketiga. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya apa yang menjadi janji Tuhan kepada bangsa Israel. Apa janji yang dijanjikan Tuhan, yaitu janji pembaharuan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat teks Alkitab kita Yeskiel 36 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Dikatakan jelas bahwa janji pembaharuan Allah itu yang pertama, kota-kota akan didiami kembali. Karena memang pada saat itu umat Tuhan dicerai-beraikan Tuhan. Bahkan dibuang Tuhan karena hidup bersalah di hadapan Allah. Untuk itu kampungnya, tempat tinggalnya tidak mereka diami, dan banyak reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali katanya. Dan berikutnya tanah yang sudah lama tinggal tandus, tentu tanah yang sudah lama tidak ditanami dan diolah bisa saja menjadi tandus. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan agar menghasilkan kembali. Artinya masa depan ada kembali bagi umat Tuhan yang selama ini hidup dicerai-beraikan Tuhan, hidup di dalam tekanan, hidup di dalam kesusahan. Dan bahkan di ayat 35 kita lihat bahwa kota dan tanah yang akan didiami kembali akan seperti Taman Eden. Luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 dan 2, bagaimana Taman Eden? Penuh dengan shalom, damai sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kai pelalit si kurang. Itu gambaran Taman Eden. Luar biasa kita lihat di ayat 35. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Taman yang penuh dengan shalom, damai sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Artinya pembaharuan akan ada dan terjadi dalam kehidupan orang Israel. Dan berbalik 360 derajat kehidupan bangsa Israel. Ketika pentahiran itu terjadi kepada umat Tuhan, itulah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yeskiel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teks kita bisa kita gambarkan bahwa kota-kota yang hancur. Coba kita bayangkan bagaimana gambaran kota yang hancur. Kota yang runtuh dan tanah yang tandus. Ini adalah lambang dan simbol penderitaan atau kesusahan. Ketika kita melihat
kota yang hancur. Gedung-gedung yang dulunya berdiri tapi runtuh dan tanah yang tandus. Tentu bisa kita bayangkan ini adalah simbol penderitaan dan kesusahan bagi umat Tuhan. Tidak ada kehidupan di tempat itu. Mungkin saja apa yang dialami bangsa Israel itu juga kita alami pada saat ini. Memang bukan kota kita yang runtuh dan hancur pada saat ini, tapi bisa saja iman kita. Yang punya tanah, memang bukan tanah yang tandus, memang bukan tanah yang kering, tapi bisa saja hati dan pikiran kita itu tandus, kering. Turah, apapun tidak bisa lagi tumbuh. Dan ketika apapun tidak bisa tumbuh di situ, berarti tidak ada harapan. Di situ tidak ada kesejahteraan. Dan itu simbol putus asa di dalam kehidupan. Itulah kota-kota yang runtuh, bangunan-bangunan yang telah runtuh, kota-kota. Mungkin saja kita tidak seperti bangsa Israel pada saat ini, tapi mungkin hati kita, iman kita yang hancur, iman kita yang runtuh. Mungkin saja hati dan pikiran kita yang tandus pada saat ini, sehingga firman Tuhan mungkin saja tidak bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Tapi dari bahan renungan kita dapat melihat beberapa karakter Allah. Beberapa karakter Allah yang sesungguhnya pada saat ini menjadi kekuatan dan semangat bagi kita. Melalui pembaharuan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, kita melihat bahwa yang pertama, Allah itu penuh dengan Allah yang kita imani, kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Ketika umatnya hidup bersalah di hadapan Allah, kita melihat bagaimana Allah dengan setia memberikan janji-janjinya kepada Tuhan melalui nabi-nabinya, melalui utusannya. Ini bukti bahwa Allah kita penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih yang tidak berkesudahan, yang dulu berlaku hingga saat ini dan masa yang akan datang. Dia adalah Alfa dan Omega. Ada amin? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu penuh dengan cinta kasih. Yang kedua, Allah kita itu penuh dengan pengampunan. Tidak pandang siapa kita, tidak pandang apa latar belakang kita, tidak pandang apa yang kita lakukan, tapi ketika kita menjadi anak-anak yang telah dipilih Tuhan, di dalam Dia ada pengampunan. Kami pribadi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang kita, latar belakang kehidupan kita. Kami pribadi tidak tahu apa yang menjadi masa lalu kita. Kami pribadi tidak tahu apa kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Mungkin teman terdekat kita pun tidak tahu. Tapi yakin dan percaya Tuhan tahu, tapi pengampunan itu selalu ada buat aku dan kamu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, Allah tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini jelas, bangsa Israel dijanjikan Tuhan, bahkan tanah yang mereka sudah tinggal lama dan tandus, kota-kota yang runtuh akan menjadi taman Eden kembali. Berarti Tuhan tahu apa yang terbaik buat aku. Yang terbaik buat aku dan kamu. Walaupun terkadang kita tidak tahu dengan kehidupan yang tidak pasti ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi Allah tahu apa yang terbaik buat aku dan kamu. Dan itu kita imani sebagai orang Kristen. Allah tahu apa yang terbaik buat umat Israel pada saat itu. Dan pada saat ini Allah juga tahu apa yang terbaik buat aku dan kamu.
Dan yang terakhir, karakter Allah kita melihat bahwa Allah memiliki rencana yang indah buat anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita dapatkan hari ini secara khusus dalam menjalani kehidupan yang serba tidak pasti ini. Yakin dan percaya kita kehidupan ini serba tidak pasti. Kita saja pribadi, hari ini kita bilang A, siang B, sore bisa, ya, minggu sitah, kira-kira. Tanda bahwa kita tidak ada yang pasti. Dunia ini menawarkan hal yang tidak pasti. Kita sudah mengakui hari ini kita bisa A, siang bisa B, sore bisa C, besok siapa yang tahu? Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini karakter Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan, yang tahu rencana terbaik buat anak-anaknya dan juga mempunyai rencana yang indah buat anak-anak, ini menjadi kekuatan dan semangat bagi aku dan kamu di dalam menjalani kehidupan yang serba tidak pasti pada saat ini. Apapun tidak pasti. Kita mengakui manusia sendiri pun tidak pasti. Untuk itu jangan berharap kepada dunia ini dan kehidupan ini, tapi banyak berharaplah kepada Tuhan. Amin. Banyak berharap kepada Tuhan. Jangan terlalu berharap banyak kepada bisa saja orang yang terdekat kita, karena dia orang yang terbatas. Tapi banyak berharap. Kalau kita berharap akan banyak kepada Tuhan, karena oleh waktu. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang. Allah kita Allah yang tidak terbatas, jemaat yang dikasihi Tuhan. Rencananya juga terkadang tidak terbatas akal dan pikiran kita. Tidak bisa membatasi. Kami pribadi merasakan dan melihat akan rencana Tuhan yang tidak terbatas itu. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan itu terjadi di dalam kehidupan ini. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang luar biasa. Yang memperkenalkan dirinya bagi umat Israel dan juga bagi kita. Aku dan kamu, jemaat GBKP Cengkareng. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kekuatan dan semangat yang kita dapatkan. Dan ini juga yang merupakan tujuan Allah. Mengapa ia ingin dan rindu memperbaharui umatnya. Kalau kita lihat mulai ayat 36, mari kita lihat di Yeskiel 36 ayat 33 sampai 37, khususnya ayat yang 36. Allah berkata, supaya orang yang lintas daripadamu mengetahui akulah Tuhan, yaitu Tuhan yang mampu membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus. Luar biasa kuasa Allah kita, karena di dalam Dia selalu ada harapan. Ini alasan Tuhan mengapa Dia rindu mentahirkan umatnya, agar orang yang lintas daripadamu, agar orang yang melihat kamu, agar orang yang melewati kamu mengetahui aku adalah Tuhan, aku adalah Allah yang kau sembah, yang mampu membangun kembali yang sudah, membuat lahan yang sudah tandus menjadi bisa ditanam kembali. Inilah karakter Allah yang luar biasa. Dan ketika orang lain melihat kita, dia merasakan kuasa Allah itu juga ada bersama-sama dengan dia. Luar biasa. Untuk itu tadi makanya kami undang, coba lihat samping kiri kanan kita. Apakah tampak kemuliaan Allah itu di dalam diri teman kita? Tampak kemuliaan Allah itu di dalam sahabat kita. Dan kita merasakan ketika berjumpa dengan dia, aku adi jumpa kencara skam bagi jumpa di bata kuakap nih. Hebat itu ya. Dan itulah, ini jelas, ini bukan main-main. Tapi ini ayat 36, ketika orang yang lintas daripadamu katanya, mengakui dan mengetahui aku adalah Tuhan. Jadi inilah misi yang sejati, jemaat yang dikasihi Tuhan. Misi yang dibarengi dengan tingkah laku dan perbuatan. Dan bukan hanya kata-kata.
Selalu ada harapan di dalam Allah kita. Karena Dia mampu membangun yang telah musnah. Membangun yang telah runtuh. Dan tanah yang tandus, Allah kita mampu membuatnya seperti Taman Eden. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami percaya firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan dan semangat bagi aku dan kamu. Sekali lagi saya katakan, mungkin saja kita yang hadir saat ini sedang memikul beban kehidupan keuangan. Masalah apa yang mau dimakan? Hari ini, apa yang mau dimakan? Sakit penyakit yang sudah menahun. Seperti bacaan kita mengenai luar biasa mengenai bacaan kita, bagaimana Eneas dan Dorcas. Mungkin saja kita sedang bergumul dengan sakit penyakit yang sudah menahun, atau saat ini kita yang sedang sakit. Keluarga kita. Mungkin saja kita sedang bergumul karena pekerjaan kita. Mungkin saja kita bergumul dengan pekerjaan yang mau kita cari. Itu bentuk kesusahan kita pada saat ini mungkin saja. Tapi melalui firman Tuhan, kita melihat dan menyaksikan di dalam Tuhan selalu ada harapan. Ia mampu membangun yang sudah musnah dan menanam kembali. Tanah yang tandus diperbaharui Allah supaya bisa ditanam kembali. Di situ ada harapan. Amin. Itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat sebagai gereja Tuhan. Tetap semangat menjadi orang Kristen. Tetap semangat beriman kepada Allah kita yang luar biasa. Kuasa Tuhan masih ada hingga saat ini. Sebagaimana kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita atau Dorcas, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Petrus. Ketika kalau kita lihat jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus melihat Eneas dan Dorcas, di situ ada kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan dan memulihkan Eneas dan Tabita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeskiel 36 ayat 33 sampai ayat ke-37 menggambarkan kemuliaan dan kemahakuasaan Allah yang mampu membaharui umatnya. Sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Petrus, menyembuhkan dan membangkitkan orang yang telah mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang banyak orang tidak percaya. Dan itulah tugas kita sebagai orang percaya supaya semakin orang banyak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeskiel 36 ayat 37, Allah berpesan untuk aku dan kamu pada hari ini. Mintalah kepada Allah apa yang kita ingin minta saat ini. Mintalah kuasanya itu hadir. Mintalah kuasanya itu. Sebagaimana Petrus telah meminta kepada Allah, Rasul 9 ayat 40. Bagaimana Petrus mintalah kepada Tuhan jawaban atas persoalan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, bapak dan anak, bagaimana? Mintalah daripada aku
apa yang ingin aku lakukan atasmu, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Tidak jauh bagaimana seorang bapa. Dan demikian Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kerinduan Allah. Ini bukan kerinduan pendeta. Ini bukan kerinduan pertua diaken. Ini bukan kerinduan pengurus-pengurus PJJ agar kita berdoa meminta kepada Tuhan. Tapi ini kerinduan Tuhan, amin. Ini kerinduan Allah sendiri, aku dan kamu meminta kepadanya. Meminta kuasa Tuhan. Meminta apa yang kita rindukan Allah bertindak dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita mengetahui bahwa Ia adalah Allah kita. Allah yang berkuasa. Allah yang mampu membaharui kehidupan setiap kita, yaitu anak-anak yang dikasihinya. Amin, kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan menguatkan kami atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya ya Tuhan, kuasa Allah berkuasa atas kehidupan kami melalui firman yang telah kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengakukan iman percaya kita sebagaimana orang Kristen di setiap tempat dan keadaan di dunia ini. Kita mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dipandu pemusik dan song leader. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan
Mari kita berdoa untuk persembahan dan syafaat kita berdoa. Seperti lagu yang telah kami nyanyikan ya Tuhan, kami bersyukur atas kecukupan, atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan ini. Luar biasa berkat-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami rindu mengucap syukur melalui persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan pakai gereja Tuhan di dalam memakai dan menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami selalu untuk mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi semangat kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, lihatlah hati kami bersuka cita memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan terima persembahan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat gereja Tuhan. Secara khusus program-program gereja Tuhan. Kebaktian Pekan Penata Layanan yang akan dimulai pada hari ini tanggal 22. Yang akan dilaksanakan secara live streaming. Kami rindu Tuhan berkati dan Tuhan pakai seluruh petugas yang ikut ambil bagian di dalam Pekan Penata Layanan 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Kami percaya melalui kegiatan Pekan Penata Layanan kami, tambah iman kami, tambah semangat kami untuk selalu berserah dan mengimani Tuhan di dalam kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan juga hadir di dalam Pekan Penata Layanan yang telah direncanakan hingga tanggal 28 Januari. Petugas yang mengambil bagian, seluruh jemaat Tuhan semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Sektor-sektor yang mengambil bagian juga, kami percaya penuh dengan persiapan dan penuh dengan semangat mengikuti Pekan Penata Layanan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan. Pemberkatan pernikahan Florencia Vita Devi Bruce Sembiring yang akan dilakukan pada tanggal 3 Februari di GBK Perunggun Cengkareng. Tuhan, Engkau tahu rencana ini. Engkau tahu kerinduan keluarga. Engkau tahu kerinduan anak yang kami kasihi. Di dalam pemberkatan pernikahan Florencia Vita Devi Bruce Sembiring, kami rindu Tuhan campur tangan dalam setiap persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Ibadah pemberkatan, seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya proses pemberkatan pernikahan anak yang kami kasihi ini dapat berjalan dengan baik, penuh dengan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini di dalam keadaan kurang sehat. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Bapak Suranta Surbakti, Naras Bapak Rivel Ginting, Pertua Emeritus Bapak Sabrina Sembiring, Kau tahu pergumulan mereka ya Tuhan. Bersama-sama kami berdoa,
di setiap proses pemulihan kesehatan. Kami rindu kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah orang yang kami kasih yang sedang bergumul terhadap sakit penyakit. Engkau lawat, Engkau jamah setiap tubuhnya ya Tuhan. Engkau lawat, Kau kuasai, kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai setiap obat, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kami percaya ya Tuhan, pulih total kesehatan semua orang yang kami kasih yang sedang bergumul dengan sakit. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari Sabtu tanggal 21 Januari di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres telah lahir seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga yang kami kasihi, Johnson Pelawi. Kami rindu ya Tuhan, anak yang telah Tuhan anugerahkan tetap dalam keadaan sehat di dalam pertumbuhannya. Ibu di tengah-tengah keluarga juga pulih kesehatannya. Luar biasa sukacita keluarga, luar biasa sukacita kami ya Tuhan. Anak yang telah Tuhan anugerahkan yang bernama Jenevelin Buru Pelawi juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada untuk anak yang kami kasihi ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang telah menerima anugerah Tuhan yang berulang tahun mulai tanggal 22 sampai 28 Januari. Tuhan, sungguh luar biasa sukacita semua jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami percaya tambah usia, tambah iman, tambah pengharapan kepada Tuhan, dan sukacita keluarga, sukacita kami. Tuhan berkati umur yang telah Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada saat ini. Kami percaya Tuhan melawat kami yang hadir. Kami percaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Di setiap hari-hari kehidupan kami, kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami. Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sampaikan tekad kita kepada Tuhan. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis dengan tinta, yang tidak ditulis dengan tinta, namun dengan Roh Allah yang hidup. Apakah kamu mengingat bahwa diri kamu adalah gereja, tempat bagi Allah datang untuk mengasihi keluarga dan masyarakat? Apakah kamu bersedia membawa kasih karunia Allah melalui dirimu kepada keluarga dan ciptaannya di sekitarmu? Ya Tuhan, saya berjanji mengasihi gerejamu dan menjadikan diriku sebagai rumahmu, agar gerejamu dan diriku menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaanmu. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dipandu pemusik dan song leader. Majulah Star Kristus, lawan
bersama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk memampukan kamu menjadi tubuh Kristus sebagai gereja yang hidup membawa ketenangan, kedamaian, keadilan dan sukacita ke tengah-tengahmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita ucapkan syukur kepada Tuhan di mana kebaktian kita pada pagi hari ini telah terlaksana dengan baik. Sebelum kita meninggalkan rumah ibadah ini, mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Selanjutnya kami berikan kepada PP Ember. Kami persilakan untuk jemaat duduk kembali. Ya, bantu pelayan duduk kembali. Pelayan untuk duduk sebentar. Matius. Ya, saudara yang terkasih, pada saat ini kami panggilkan sekretaris majelis untuk membacakan dua surat keputusan majelis. Silakan. Ya, sesuai dengan warta jemaat kita yang telah dibacakan tadi, maka pada kesempatan ini kami akan membacakan surat keputusan atas pengembalaan khusus kepada Saudari Indriani Widya Ningsih dan Jepri Raskita Tarigan dan Nela Henita Sari Beru Sembiring. Surat keputusan nomor 02-RG-CKR-SK-1 Romawi 2023 menimbang
bahwa telah ada surat pernyataan dari saudara Robi Antonius Barus terhadap perceraian dengan istri atas nama Indriani Widya Ningsih yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga. Membaca hasil pertemuan Badan Pekerja Majelis Runggun dengan Robi Antonius Barus pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 pada pukul 13 WIB. Yang kedua, rapat Badan Pekerja Majelis Runggun pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 tentang pembahasan surat pernyataan yang disampaikan oleh saudara Robi Antonius Barus. Yang ketiga, rapat Runggun pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 tentang pembahasan surat pernyataan yang disampaikan oleh saudara Robi Antonius Barus. Memperhatikan: 1. Alkitab dan firman Tuhan. Yang kedua, Tata Gereja GBKP pasal 44 tentang perceraian pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. 3. Tata Gereja GBKP pasal 50 tentang penggembalaan khusus. Memutuskan: 1. Kepada Indriani Widya Ningsih akan dilakukan penggembalaan khusus karena perbuatannya. 2. Selama menjalankan penggembalaan khusus, Saudari Indriani Widya Ningsih tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Yang ketiga, kepada Indriani Widya Ningsih yang telah menjalani penggembalaan khusus dan bertobat dapat diterima kembali secara penuh setelah menunjukkan ketaatan terhadap bimbingan pastoral dari Majelis Runggun. Yang keempat, kepada Robi Antonius Barus tidak dilakukan penggembalaan karena yang melakukan perzinahan adalah Indriani Widya Ningsih. 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta 18 Januari 2023, ditandatangani Ketua Pertua Dr. Andus Sumbul Prangin-Angin, Sekretaris Pertua Herlinta Ginting. Surat keputusan yang kedua, surat keputusan nomor 03/RG-CKR/SK-1 Romawi/2023 menimbang surat keputusan perceraian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang nomor 3604/CR/151220220001 antara Jepri Raskita Tarigan dan Nela Henitasari Bru Sembiring. Membaca 1. Rapat BPMR pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 tentang pembahasan surat perceraian antara Jepri Raskita Tarigan dan Nela Henitasari Bru Sembiring. 2. Rapat Runggun pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 tentang pembahasan surat perceraian antara Jepri Raskita Tarigan dan Neli Henitasari Bru Sembiring. Memperhatikan 1. Alkitab dan firman Tuhan. 2. Tata Gereja GBKP pasal 44 tentang perceraian ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. 3. Tata Gereja GBKP pasal 50 tentang penggembalaan khusus. Memutuskan 1.
kepada Jepri Raskita Tarigan dan Nela Henita Sari Beru Sembiring dilakukan penggembalaan khusus. 2. Selama menjalankan penggembalaan khusus, Saudara Jepri Raskita Tarigan dan Saudari Nela Henita Sari Beru Sembiring tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. 3. Kepada Saudara Jepri Raskita Tarigan dan Saudari Nela Henita Sari Beru Sembiring yang telah menjalankan penggembalaan khusus dan bertobat dapat diterima kembali secara penuh setelah menunjukkan ketaatan terhadap bimbingan pastoral dari Majelis Runggun. 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta 18 Januari 2023, ditandatangani Ketua Pertua Dr. Andus Sumbul Pranginangin, Sekretaris Pertua Herlinta Ginting. Ya, demikian 2 surat keputusan yang sudah kami bacakan, dan surat keputusan ini akan diserahkan kepada yang bersangkutan dan pertinggal ada di gereja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kembali pelayan ke depan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada Pendeta Aloysius Sinuraya, Pertua Diaken Sektor Kolose, Organis Song Leader dan tim multimedia atas pelayanan kita hari ini. Pendeta Aloysius Sinuraya baru ini datang ke GBGP Cengkareng. Untuk itu pendeta memperkenalkan diri bersama dengan Nora. Silakan. Bujur ibas kesempatan baci kami petandakan diri man banta krina ibas kesempatan enda. Gelarku Pendeta Aloysius Sinuraya, bebere Pranginangin bangun. Jana gundari kami tugaskan modramenta guna persiapan studi lanjut ngasa bulan waluh henda di jujuri kari Tuhan baci ibenakan ibas tahun henda. Jana henda Nora kari kuakap ia kari petandakan dirina. Kami tading Pulau Mas Jakarta Timur. Jadi kami rekebaktiin sekaligus ibas piga hal ikut terlibat dalam pelayanan GBKP Runggun Rawamangun. Jadi enda miakap kami perkenalan singkat ibas kami nari kam kerina orang tua kami Sirban Tuturna. Bujur. Oh iya. Sebelumnya kami pelayanan GBKP Runggun Kutambaru Klasis Dairi daerah Tigalingga sebab bue gelar kuta baru membagai. Ijah kami pelayanan lebih kurang 3 tahun sebagai pendeta Runggun. Maka puji Tuhan lid kesempatan guna studi lanjut. Kencadung studi lanjut. Maka persiapan studi bagaimana kira-kira perdalanan pelayanan kami semaka baci seku ibu kota Jakarta dalang kami lengabo pernah dekah tading Jakarta enda. Janah lengabo belang tanah isiar di daerah Jakarta Runggun Kerena. Kuta adi orang tua gundari tading Perbaungan di Lubuk Pakam. Janah orang tua lid ibas sekarang sehat menjuah-juah dengar. Endam yakap kami sitikal perkenalan ibas kami nari.
Wajua-wajua Bapak Nande Krina, gelarku Riahna, beru sembiring kembaran, beberena Tigan. Aku Nora Pendeta Alusius Sinuraya, janah genduari kami tading i Jakarta Timur, Pulau Mas, aku erdahin i kampus ngajar i Jakarta Timur kah, bujur melala. Oh, adina Bapak asalnya Pancur Batunari, pendeta, tapi kami ngodekah i Pekanbaru, jadi aku pengen tubuh besar sekolah i Pekanbaru bagi, jujur. Enda miakap kami lebih kurang naman banta, ibas kami petandakan diri man banta Krina. Ya, agak merendah pandita anta. Ia baru dengar dung studi di Belanda. Ya, maka mulih kemudian utus mudrawan ke Gujenda untuk buat S3. Jadi Nora pe tamatan Belanda nari kitik-kitik ya bagi anda. Ya. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, mulai Minggu tanggal 29 Januari 2023 kita kebaktian secara langsung. Tatap muka, tidak ada lagi live streaming. Sayonara live streaming, dan kebaktian kita jam 7 pagi dilayani oleh Pendeta Asnila Budutarigan dan Pertua Diaken Sektor Efesus, Yerusalem dan Kolose. Sektor yang hadir jam 7 pagi adalah Sektor Efesus, Yerusalem dan Kolose sekaligus perjamuan kudus. Jam 10 dilayani oleh Pendeta Asnila Budutarigan dan Pertua Diaken Sektor Tesalonika, Roma dan Filipi. Jemaat yang hadir juga Yerusalem, Roma dan Filipi sekaligus perjamuan kudus. Maka jadi jangan lagi ditunggu di rumah live streaming karena kita sudah langsung tatap muka. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. PPKM sudah ditarik pemerintah tapi pandemi belum berakhir, untuk itu tetap kita menjaga kesehatan kita. Terpuji Tuhan dan sehat saja semua. Dan salam.